Shalom, salam jumpa kembali, salam bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita patut mengucap syukur karena di dalam segala waktu, dalam segala tempat, di segala situasi dan kondisi, kasih Tuhan terus menyertai kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Nah saudara, biarlah hari ini juga kita boleh menerima kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa. Khususnya lewat pemberitaan firman Tuhan, Tuhan mau memberkati kita semuanya. Karena itu, mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh sungguh-sungguh diberkati oleh firman Tuhan ini. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan kepada murid-muridnya hadiah yang terbesar, yaitu Roh Kudus diberikan kepada murid-murid untuk memperlengkapi mereka. Itulah sebabnya maka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Tuhan. Janji Tuhan Yesus bagi murid-murid adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid. Nah, setelah Tuhan Yesus menyampaikan janji tersebut, maka Dia naik ke sorga, Dia menyelesaikan tugasnya, Dia kembali ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, murid-murid kembali dengan sukacita, sebab sekarang murid-murid menyadari bahwa Tuhan Yesus hidup. Yesus hidup selama-lamanya, karena Tuhan kita hidup, maka Dia dapat memelihara hidup kita, maka ada harapan besar bagi kita. Karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu seperti yatim, karena Aku akan mengirimkan kepada kamu Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya." Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka ketika menanti janji Tuhan ini, maka murid-murid mereka setiap hari terus berdoa di Yerusalem. Setiap hari mereka berdoa menantikan janji Tuhan. Kemudian saudara, Alkitab mengatakan, kalau kita melihat bahwa Alkitab bersaksi setelah 10 hari, maka janji Tuhan ini tadi digenapi. Jadi saudara, setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka janji ini tadi digenapi pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta terjadi hal yang luar biasa, di mana Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu saudara, di hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 120 orang yang berkumpul di Yerusalem. Mereka semuanya menerima Roh Kudus dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Petrus berkhotbah, dan hari itu saudara, Tuhan menambahkan jumlah bilangan mereka, ditambah dengan 3.000. Jadi hari itu ada 3.120 orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan sebagai bukti bahwa mereka sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan, sungguh-sungguh hidup untuk kepentingan Tuhan, maka sebagai bukti mereka menyerahkan diri mereka dibaptis. Jadi saudara, Alkitab menyaksikan bahwa satu hari ada 3.000 orang bertobat setelah mendengarkan khotbah sang Rasul Petrus. Itulah hari kelahiran gereja. Itulah hari berdirinya gereja. Jadi gereja lahir pada hari Pentakosta. Dan di hari lahirnya gereja ada 3.000 orang yang dibaptis. Dan sungguh ini suatu hal yang luar biasa. Nah saudara, orang-orang Kristen pertama ini, jemaat mula-mula ini tadi saudara, mereka hidup dalam sukacita yang luar biasa. Sungguh-sungguh mereka merasakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh-sungguh mereka merasakan bahwa Roh Kudus menyertai mereka. Inilah yang membuat hidup mereka berubah. Inilah yang membuat kehidupan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami satu perubahan yang luar biasa.
di mana mereka memiliki sukacita karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, mereka mengalami kehidupan yang baru dalam hidup mereka. Mereka menemukan arti hidup yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah harta yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Juru Selamat yang hidup, yang memelihara, yang mengubahkan, yang memperbaharui hidup mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu jemaat ini tadi, saudara, orang Kristen mula-mula, sungguh mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Mereka suka bersekutu, hidup mereka penuh dengan sukacita. Mereka berkumpul bersama-sama, memecah-mecahkan roti. Kemudian mereka saling berbagi, mereka saling menolong, saling menopang. Dan saudara, sungguh-sungguh ada persekutuan yang begitu erat satu sama lain. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan mereka dengan hati yang haus, hati yang lapar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari para pengajar, khususnya dari rasul-rasul dan para pengajar yang lain, saudara. Sehingga saudara, iman mereka bertumbuh luar biasa. Iman jemaat mula-mula, mereka memiliki iman yang bertumbuh dengan sangat baik. Mereka mengenal Juru Selamat mereka. Mereka bukan hanya mengetahui tentang Yesus. Mereka bukan hanya tahu tentang Yesus Juru Selamat, tetapi mereka mengalaminya. Mereka mengalami secara pribadi bahwa Yesus sungguh-sungguh Juru Selamat yang bukan hanya menyelamatkan mereka daripada kuasa dosa, tetapi juga yang memperbarui hidup mereka. Dari tabiat dosa, sekarang memiliki tabiat yang baru, yaitu tabiat melakukan kebenaran. Dari hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kesucian Tuhan Allah. Ada perubahan yang sungguh-sungguh dialami oleh gereja mula-mula. Nah, saudara, sehingga dikatakan oleh Alkitab bahwa kehidupan orang Kristen ini sangat disenangi oleh orang-orang yang bahkan orang yang bukan Kristen. Maka dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan bahwa mereka, maksudnya orang Kristen ini tadi, disenangi oleh orang lain. Maksudnya orang yang belum menjadi Kristen, yang belum percaya kepada Yesus. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka senang melihat kehidupan orang Kristen. Mengapa, saudara? Karena hidup orang Kristen sungguh-sungguh ada satu pembaruan. Ada sukacita, di mana dunia ini biasanya, saudara, penuh dengan tangisan, penuh dengan duka cita. Tetapi dalam hidup orang Kristen ada sukacita, sukacita yang sejati. Lalu ada cinta kasih, ada kebersamaan, lalu ada kepedulian satu sama lain, ada persekutuan yang erat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang membuat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sangat tertarik dengan kekristenan. Nah, saudara, mereka melihat bahwa kehidupan orang Kristen ini luar biasa. Mereka melihat kehidupan orang Kristen ini lebih daripada normal. Mereka melihat bahwa kehidupan orang Kristen ini melampaui normal. Tetapi, saudara, sesungguhnya kehidupan orang Kristen itu sebenarnya tidak lebih daripada normal. Tidak luar biasa, tidak hebat-hebat banget. Tetapi sesungguhnya demikianlah normalnya kehidupan orang Kristen. Bahwa orang Kristen saling mengasihi, bahwa orang Kristen hidup dalam persekutuan, bahwa orang Kristen selalu rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang Kristen merindukan Juru Selamat, menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup mereka, dan mereka menaruh harapan mereka kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi memang demikianlah normalnya orang Kristen yang sejati. Dapat dikatakan bahwa gereja mula-mula sebenarnya dapat kita jadikan sebagai salah satu ukuran bahwa gereja yang normal adalah seperti gereja mula-mula. Kalau misalnya normalnya kehidupan Kristen, normalnya kehidupan jemaat seperti apa? Kita dapat mengatakan adalah seperti gereja mula-mula, di mana ada satu kehidupan yang luar biasa. Nah, saudara, selain daripada itu, saudara, dikatakan oleh Alkitab bahwa jemaat mula-mula mereka juga hidup dalam pimpinan Tuhan yang begitu nyata, disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, ya, di mana orang sakit disembuhkan. Kemudian ada tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Nah, kemudian setelah hal-hal tersebut, saudara, maka gereja terus didewasakan oleh Tuhan. Maka jemaat ini terus didewasakan oleh Tuhan.
Sekarang mereka memasuki satu fase, yaitu fase yang disebut sebagai fase aniaya. Ya, ternyata saudara, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang menyenangi orang Kristen. Ya, ada yang sungguh-sungguh tidak menyukai orang Kristen. Bukan karena orang Kristen berbuat yang tidak patut. Bukan karena orang Kristen berbuat kejahatan. Tidak, saudara. Ya, justru karena mereka hidup benar, justru karena mereka hidup memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya ini adalah pekerjaan si jahat, maka kuasa jahat, ya, maka kuasa si jahat, kuasa iblis bekerja melalui orang-orang yang membenci gereja Tuhan. Nah, saudara, misalnya pada zaman itu, misalnya pihak yang membenci kekristenan adalah pihak orang-orang Yahudi yang memegang teguh Taurat, kemudian juga pihak daripada pemerintah Romawi. Mereka merasa bahwa Yesus Kristus adalah ancaman bagi mereka. Misalnya bagi orang Roma, khususnya Kaisar, maka ketika orang Kristen menyembah Yesus Kristus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka, ini adalah saingan bagi sang Kaisar. Karena Kaisar menganggap dirinya bahwa Kaisar menganggap dirinya keturunan dewa, maka dia yang harus disembah, maka dia yang harus dilayani. Tetapi ini orang Kristen berbalik setia, bukan lagi menyembah Kaisar, tetapi orang Kristen lebih setia kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya maka orang Kristen dibenci oleh para kaisar yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, sehingga pada masa itu aniaya mulai terjadi, saudara. Ya, aniaya mulai terjadi. Nah, martir pertama yang ditulis oleh Alkitab yang bernama Stefanus. Stefanus seorang yang tulus hati, seorang yang sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan. Ditangkap, kemudian saudara diperlakukan dengan sangat tidak adil. Diseret keluar kota setelah diadili. Kemudian saudara, Stefanus dihukum dengan dirajam dengan batu, dilempari dengan batu sampai mati, saudara. Sebelum Stefanus menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia berkata bahwa dia menatap ke langit. Dia mengatakan bahwa aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, seringkali Alkitab mencatat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kali ini Stefanus melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan duduk, tapi berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia siap menyambut anaknya yang kekasih, Stefanus, yang mengalami penderitaan dan mati syahid. Dia menyambut Stefanus dengan penuh kerinduan. Dia berdiri dan menyambut Stefanus yang mati syahid. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Stefanus, maka gereja mengalami aniaya demi aniaya. Jemaat-jemaat dihambat. Bukan hanya jemaat, tetapi juga pimpinannya, para rasul mengalami aniaya. Para rasul mereka dianiaya, saudara, dihambat. Ya, kalau kita membaca kisah daripada rasul ini tadi, ya, khususnya menurut sejarah gereja atau juga tradisi yang ada, maka sebenarnya hampir semua rasul ini tadi, saudara, mati sebagai syahid. Hampir semua rasul mati sebagai syahid. Ya, satu-satunya rasul yang mati sampai umur tua dan bukan karena mati syahid adalah rasul yang tadinya yang termuda, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes, saudara, dibuang ke Pulau Patmos dan di sanalah dia menulis kitab Wahyu. Di Pulau Patmos dia diperlakukan dengan penuh tekanan, bekerja sebagai tenaga rodi. Nah, saudara, selain itu semuanya mengalami aniaya dan mati syahid. Petrus misalnya, saudara, menurut tradisi bahwa Petrus pada akhirnya juga dihukum mati, maka dia mati disalib. Tapi saudara, sebelum Petrus disalib, dia berkata, Tuhanku, guruku juga mati disalib. Kalau aku memang harus disalib, mohon supaya aku jangan disalib seperti Tuhan Yesus. Itu bagiku terlalu mulia. Biarlah aku
mati disalib dengan posisi yang terbalik. Biar kepalaku di bawah, kaki ke atas. Karena bagiku terlalu mulia kalau aku matinya sama seperti Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, menurut tradisi gereja, Petrus mengalami kematiannya melalui aniaya, mati disalib, saudara. Demikian juga Paulus, kepala dipenggal, dan semua rasul-rasul yang lain. Mereka mengalami aniaya dan mati syahid. Saudara, sepertinya pada masa itu mukjizat Tuhan sudah tidak ada lagi. Sepertinya Tuhan mendiamkan. Sepertinya Tuhan berdiam, dan sepertinya Tuhan tidak membela sama sekali. Orang Kristen yang ada dalam aniaya, sepertinya Tuhan tidak mau peduli sama sekali. Orang Kristen sebagian saudara diperhadapkan kepada penjara, sebagian diperhadapkan kepada binatang-binatang buas. Mereka itu menjadi tontonan orang banyak di satu tempat namanya Kolosium. Kolosium itu saudara kira-kira menampung 40.000 penonton. Di Kolosium itu saudara, itu orang-orang Kristen diadu dengan binatang buas. Mungkin lebih tepatnya bukan diadu, tapi dijadikan jadi santapan binatang buas, singa dan sebagainya. Dan itu menjadi tontonan orang banyak. Saudara, saya percaya mungkin pada saat itu saudara, maka sebagian mungkin orang Kristen mereka berdoa menantikan mujizat, menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, sepertinya dan memang kita melihat bahwa pertolongan tidak kunjung datang. Tetapi apakah ini menyurutkan iman mereka, saudara? Apakah ini menyurutkan iman mereka? Apakah ini pada akhirnya mereka menjadi tidak beriman kepada Tuhan Yesus? Tidak demikian, saudara. Justru Alkitab mencatat, sejarah gereja telah mencatat bahwa aniaya, kesulitan, penderitaan tidak pernah mematikan iman orang Kristen. Kesulitan, penderitaan, aniaya, penjara itu tidak pernah memusnahkan iman Kristen. Justru masa aniaya, iman Kristen semakin bertumbuh dengan baik. Iman Kristen semakin berkembang. Maka saudara, dengan adanya aniaya, maka orang Kristen menjadi tersebar ke berbagai tempat. Tetapi Injil juga diberitakan, sehingga Injil juga tersebar ke lebih banyak lagi tempat. Lebih banyak lagi orang yang mendengarkan Injil. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di satu kota, namanya kota Antioquia, disitulah untuk pertama kali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai Kristen. Nah, ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, di mana di sana dikatakan, di Antioquia lah orang-orang yang percaya ini tadi untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Saudara, Kristen artinya bukan sekadar pengikut Kristus, tetapi Kristen artinya adalah Kristus kecil atau mirip Kristus. Dan memang saudara, sebenarnya tadinya istilah Kristen ini, sebenarnya ini adalah sebuah ejekan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, mereka mengatakan itu orang-orang yang mirip Kristus, mirip Yesus. Oh, mereka seperti Yesus kecil, Kristus kecil. Nah, maka orang menyebutnya Kristen itu tadinya sebenarnya sebuah ejekan. Tetapi saudara, dari maksud mengejek, ternyata saudara, kata Kristen itu adalah satu kehormatan bagi orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa mereka sungguh-sungguh mirip seperti Tuhan Yesus. Bahwa mereka sungguh-sungguh adalah Kristus kecil. Yang patut kita renungkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang mendorong mereka tetap setia menjadi Kristen? Apa sih yang membuat jemaat mula-mula ini tadi, di bawah pimpinan rasul-rasul ini tadi, saudara, mereka menjadi orang yang memiliki iman yang sedemikian kuat, memiliki iman yang sedemikian bersungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Nah saudara, pada masa itu saudara, kalau menjadi Kristen artinya itu berarti kehilangan. Seseorang menjadi Kristen itu dapat saja kehilangan harta, dapat saja kehilangan pekerjaan. Menjadi Kristen bisa juga artinya itu dapat berarti kehilangan keluarga, orang-orang yang dicintai. Nah saudara, menjadi Kristen itu bisa berarti masuk penjara. Kalau menjadi Kristen itu bisa berarti mendapat hukuman yang berat. Bahkan saudara, kalau menjadi Kristen
itu berarti kehilangan nyawa, saudara. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa aniaya, kesulitan hidup tidak pernah melunturkan iman orang-orang Kristen. Lalu kita bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang dicari oleh orang-orang Kristen mula-mula ini? Sebenarnya mengapa mereka memiliki iman yang sedemikian kokoh? Mengapa mereka memiliki penurutan, pengikutan kepada Tuhan Yesus yang sedemikian setia? Apa sebenarnya yang mereka harapkan? Apa sih yang mereka mau cari sebenarnya? Apa sih sebenarnya yang mereka harapkan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia, maka sebenarnya kita melihat para rasul, mereka sudah giat melayani Tuhan, dengan gigih melayani pekerjaan Tuhan, mengikut Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi. Tetapi saudara, melalui kesetiaan mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak mendapatkan kekayaan, mereka tidak mendapatkan kedudukan di dunia ini. Mereka, saudara, tidak dihormati dalam masyarakat. Justru akhir hidup mereka berakhir dengan sangat tragis menurut pikiran manusia. Sebab mereka hampir semuanya dibunuh. Saudara, ini tentunya secara manusia, dari kacamata dunia, bahwa sebenarnya mereka ini memiliki nasib yang sangat mengenaskan. Mereka ini sungguh-sungguh rugi dari kacamata manusia. Nah, saudara, dari kacamata dunia, apa sih yang dibanggakan daripada murid ini? Dari kacamata dunia, apa yang dibanggakan daripada orang-orang Kristen? Kalau mereka ikut Tuhan Yesus, justru mereka kehilangan segala-galanya, bahkan nyawa mereka. Apa sebenarnya yang mereka terima? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menganggap bahwa ketika mereka mati, saudara, ketika hidup mereka berakhir, kita menganggap bahwa sia-sialah pekerjaan mereka. Orang dunia menganggap bahwa kematian adalah akhir daripada segala-galanya. Tetapi saudara, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mereka memang tidak mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi sesungguhnya mereka sudah mengumpulkan harta mereka di sorga. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, di mana Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengapa? Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Lalu saudara, dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam Matius pasal 6 ayat 19, lalu di ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, sebab di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak dapat membongkar dan mencurinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan bahwa orang yang memiliki harta yang banyak, memang mereka orang yang kaya, saudara. Tetapi jikalau kita memiliki harta satu-satunya di dunia ini saja, tetapi kalau kita tidak memiliki harta di sorga, kita adalah orang yang paling malang. Kita adalah orang yang paling kasihan. Murid-murid saudara, mereka secara harta duniawi, mereka tidak memiliki harta duniawi yang berlimpah. Orang Kristen pada zaman mula-mula, mereka kehilangan harta mereka, tetapi mereka sedang mengumpulkan harta mereka di sorga. Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan kumpulkanlah bagimu harta di sorga, apa artinya, saudara? Apa artinya mengumpulkan harta di sorga? Saya ingin mengatakan begini, saudara, bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia, hidup kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita memahami isi hati Tuhan, semakin kita melakukan kehendak Tuhan. Sesungguhnya pada saat itu kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga, di mana ngengat tidak dapat merusakkannya, pencuri tidak dapat membongkarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sedang mengumpulkan harta di mana? Saudara sedang mengumpulkan harta di mana? Sudahkah saudara dan sedang mengumpulkan harta di sorga? Lalu saudara, dalam ayat selanjutnya 21 dikatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau saudara sedang mengumpulkan harta di bumi ini,
Mengumpulkan harta di bumi artinya saudara, itu berarti bahwa kita memiliki pengharapan kepada harta yang sedang kita kumpulkan ini. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mempunyai harta. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki harta duniawi. Tetapi saudara, yang dilarang oleh Tuhan, jangan kita mengumpulkan harta di bumi, artinya janganlah kita memiliki pengharapan satu-satunya di bumi ini saja. Lalu kita mengumpulkan harta kita di bumi dan kita menganggap bahwa itu adalah segala-galanya bagi kita. Kita keliru, sebab harta kita dapat binasa, dapat rusak. Nah saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jikalau kita mengumpulkan harta kita di sorga, maka hati kita juga ada di sana. Hati kita akan terseret ke sana saudara. Sehingga saudara, kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita merindukan harta kita yang ada di surga itu. Bahwa suatu saat kita ingin menikmati harta yang telah kita kumpulkan itu saudara. Terlebih-lebih kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa sebenarnya yang membuat orang Kristen zaman mula-mula itu begitu gigih melayani Tuhan? Apa yang mereka dapat? Kalau mereka toh kehilangan segala sesuatu, tetapi mengapa mereka tetap menjadi Kristen? Dapat apa? Nah saudara, saya percaya sekali, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa murid-murid ini tadi saudara, adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 13. Ya saudara, yaitu tentang harta yang terpendam. Matius 13 ayat 44 saudara, di mana Tuhan Yesus pernah menceritakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Karena sukacitanya yang begitu besar, apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta terpendam ini tadi? Oleh sebab sukacitanya, maka dia menimbunnya kembali dan dia pergi menjual segala sesuatu yang dia miliki dan dia membeli tanah itu. Mengapa saudara? Dengan harga yang tinggi. Dia tahu bahwa di ladang itu ada harta yang tak ternilai harganya. Harta yang tak ternilai harganya ini berbicara tentang siapa saudara? Berbicara tentang apa? Tuhan Yesus mengatakan tentang kerajaan sorga. Maka saudara, kerajaan sorga, kalau berbicara tentang kerajaan sorga, maka sebuah kerajaan, yang paling utama dari sebuah kerajaan bukanlah wilayah atau domain, bukanlah singgasana, bukanlah istana, tetapi yang paling penting dari satu kerajaan adalah rajanya sendiri. Dan saudara, seseorang yang sudah menemukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja yang agung, yang begitu mulia, maka mereka saudara, mereka bersedia kehilangan segala sesuatu. Mereka bersedia kehilangan harta mereka. Mereka bersedia kalau harus kehilangan kedudukan mereka, bahkan rela kehilangan nyawa mereka kalau harus saudara. Asalkan mendapatkan harta yang tak ternilai harganya itu. Lalu saudara, dikatakan juga oleh Tuhan Yesus bahwa harta yang bawa kerajaan surga ini sama seperti mutiara yang indah yang tak ternilai. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah dia menemukan mutiara yang sangat berharga itu tadi saudara, maka yang dilakukan oleh pedagang ini tadi, dia pergi menjual segala sesuatu, menjual miliknya untuk mendapatkan, membeli mutiara yang sangat berharga ini tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran Yesus Kristus adalah harta yang seharusnya kita beli, bukan dijual. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu milikilah Tuhan Yesus. Sudahkah saudara memiliki Yesus Kristus? Maka pertanyaannya bukan sekedar memiliki Tuhan Yesus, bukan sekedar sudahkah saudara memiliki Tuhan Yesus, tetapi yang lebih utama daripada ini adalah apakah saudara sudah menjadikan Yesus menjadi harta saudara? Sudahkah saudara menjadikan dia sebagai milik saudara yang paling berharga dalam hidup saudara? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang membuat orang Kristen pada zaman aniaya mereka tidak kehilangan iman mereka, tapi justru iman mereka semakin kokoh, iman mereka semakin kuat, karena mereka menemukan satu rahasia bahwa Yesus Kristus segala-galanya. Tuhan Yesus, memiliki Tuhan Yesus lebih daripada kita memiliki apapun juga. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara saat ini. Mungkin saudara bukanlah orang yang punya kedudukan. Mungkin saudara bukanlah orang yang memiliki harta yang berlebih, atau bahkan kesehatan saudara juga dalam keadaan yang tidak baik. Kesehatan kurang, harta kurang, kedudukan tidak ada,
dan sebagainya saudara. Ya, udah itu sudah tua pula. Ya, apa yang diandalkan? Apa yang diharapkan dari orang seperti ini? Tetapi saudara, saya mengatakan, kalau saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus, sungguh saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Saudara adalah orang yang berharga. Karena itu saudara, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Miliki Tuhan Yesus. Jadikan dia menjadi sukacita saudara. Jadikan dia jadi kebahagiaan saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu kita meneruskan ini tadi. Orang Kristen lalu kemudian masuk di dalam satu fase. Setelah orang Kristen dianiaya sedemikian hebat. Lalu saudara, ini penganiayaan ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Ya, dalam waktu yang tidak sebentar. Dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kira-kira tahun 300-an kurang lebih, berarti ada sekitar hampir 300 tahun orang Kristen dianiaya. Ya, tetapi kemudian saudara, penganiayaan ini berhenti ketika kaisar, salah satu kaisar ini tadi bertobat, ya, dari penerus kaisar ini tadi. Maka salah satu kaisar yang terkenal kejam, Nero, lalu berganti, lalu saudara sampai kepada seorang yang bernama Kaisar Konstantinus. Dia menerima Injil, menjadi Kristen, dibaptis. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sejak Konstantinus menjadi Kristen, maka keadaan menjadi berubah. Orang Kristen tidak dianiaya lagi, tapi sudah mulai diperlakukan dengan baik. Maka saudara, pada tahun 313, di mana Kaisar Konstantinus mengeluarkan satu maklumat yang dikenal dengan maklumat atau edik. Maklumat Milano atau edik Milan, di mana dalam edik Milan dikatakan bahwa negara menghargai hak asasi, khususnya dalam hal beragama. Negara menjamin kebebasan beragama. Semua agama termasuk Kristen diberikan kebebasan. Sejak saat itu, maka penganiayaan dihentikan kepada orang Kristen. Ya. Nah, saudara, lalu tidak sampai di situ saja. Tapi orang Kristen menerima berkat-berkat lagi, ya. Orang Kristen bukan tidak dianiaya saja, tetapi juga mendapat hak istimewa. Itu dalam pemerintahan kaisar selanjutnya, yaitu Kaisar Flavius Theodosius, atau yang lebih dikenal dengan Theodosius Agung, ya. Pada tahun 380, Kaisar Theodosius menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Nah, saudara, sejak saat itu orang Kristen dianakmaskan. Gereja sungguh-sungguh diperhatikan, ya, mulai pembangunan gedung-gedung gereja. Gedung-gedung gereja dibangun dengan megah, musik-musik gereja dibangun dengan bagus, ya. Kemudian para rohaniwan mulai diperhatikan. Kalau dulu pakaiannya sederhana, sekarang diperhatikan, diberikan jubah, ya, mungkin tongkat dan sebagainya. Nah, saudara, sehingga saudara, apa yang terjadi? Memang lalu secara jumlah orang Kristen bertambah dengan drastis, ya. Apalagi karena kaisarnya sendiri menjadi Kristen. Maka saudara, banyak orang yang ingin menjadi Kristen, ya, tetapi tidak sungguh-sungguh bertobat. Sebagian ingin menjadi Kristen supaya hubungannya dengan kaisar yang Kristen itu dekat. Nah, ini ada unsur politik. Jadi banyak orang yang menjadi Kristen, ya, dan di abad itu saudara, di tahun 300 sekian atau lebih dikenal dengan abad yang keempat, maka banyak orang yang menjadi Kristen. Jumlah anggota jemaat melonjak tajam, drastis, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara, itulah awal kejatuhan daripada gereja, ya. Gereja sudah mulai memiliki kehidupan yang new normal yang baru, ya. Kalau dulu saudara, mereka sungguh-sungguh hidup seperti Tuhan Yesus. Sekarang gaya dunia ini yang sangat mempengaruhi gereja. Sekarang gereja sangat dipengaruhi, sangat digarami, ya, dirembesi oleh nilai-nilai dunia. Nah, saudara, sehingga dalam gereja saudara, maka gereja melakukan praktek keberagamaannya tidak lebih daripada agama-agama pada umumnya, di mana semangat duniawi ini begitu nyata dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka gereja pada masa ini sungguh-sungguh kehilangan identitas, ya.
Harusnya gereja menjadi berkat bagi dunia. Harusnya gereja mempengaruhi dunia. Tetapi kita melihat sejarah telah membuktikan justru di zaman ini dunia yang mempengaruhi gereja. Sehingga saudara, praktek gereja, baik ibadah dan semuanya saudara, itu sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dunia saudara. Ya, misalnya dalam pemilihan pengurus gereja, ketua sinode atau pengurus-pengurus gereja. Nah saudara, di sana ada unsur-unsur politik yang bermain. Nah sungguh-sungguh ini sangat menyedihkan. Banyak orang yang ingin menjadi rohaniwan. Sebab kalau menjadi rohaniwan diperhatikan oleh negara, mendapat gaji yang tinggi, dan menjadi rohaniwan berarti juga dapat menjadi kaya raya. Jadi saudara, sungguh-sungguh gereja pada masa ini sudah tidak memperhatikan tentang kebutuhan iman jemaat. Gereja pada masa ini sungguh tidak memperhatikan kehidupan rohani jemaat. Kehidupan rohani jemaat menjadi sesuatu yang tidak penting. Saudara bisa bayangkan kalau rohaniwan saja sudah tidak memikirkan tentang hal-hal yang rohani, kalau para rohaniwan saja sudah tidak memikirkan tentang hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana mungkin jemaat boleh bertumbuh dengan baik? Nah saudara, kita harus jujur mengakui bahwa sebenarnya spirit ini masih terasa, ya, masih terasa sampai sekarang ini saudara. Sampai sekarang ini kita melihat, kalau kita jujur mengatakan bahwa sesungguhnya gereja sudah kehilangan identitasnya. Gereja sudah tidak normal lagi menurut kacamata Tuhan. Menurut kacamata Tuhan, gereja sekarang ini saudara, sulit kita menemukan gereja yang normal. Zaman sekarang kita sulit menemukan orang Kristen yang sungguh-sungguh normal di mata Tuhan. Rata-rata saudara orang Kristen, baik secara berjemaat, demikian juga secara individu. Rata-rata orang Kristen ini sekarang adalah mereka memiliki hidup yang new normal, artinya normal menurut dunia. Ya, jadi new normal ini saudara, saya berbicara tentang new normal ini dalam dua hal saudara. New normal yang bersifat negatif, ya, dan yang positif. Sekarang saya berbicara tentang yang negatif. New normal yang negatif adalah di mana orang Kristen yang normal sebelumnya itu adalah seperti Tuhan Yesus, hidup seperti Tuhan Yesus, ya, hidup berkenan seperti Tuhan Yesus, sebagaimana seharusnya orang Kristen. Nah, saudara, tetapi orang Kristen masuk kepada fase new normal, yaitu sekarang kalau dulu orang Kristen normal menurut kacamata Allah, sekarang manusia orang Kristen normal menurut pandangan dunia ini. Nah, saudara, rata-rata memang kita orang Kristen telah normal menurut dunia ini, saudara. Ya, gaya hidup kita tidak jauh dengan gaya hidup orang dunia, ya. Dalam cara kita bekerja, dalam bertutur kata kita, saudara, dalam kita mengatasi masalah hidup, dalam kita memperlakukan orang lain, sebenarnya kalau kita jujur tidak lebih daripada orang dunia pada umumnya, saudara. Nah, saudara, nilai-nilai kekristenan sudah mulai terkikis dan hilang, saudara. Lalu apa yang membedakan orang Kristen sekarang dengan yang bukan Kristen? Yang membedakannya bukan lagi spirit kekristenan, tetapi sebenarnya hanya namanya saja yang berbeda. Yang satu agamanya Kristen, yang satu bukan Kristen. Ya, yang satu percaya mengaku bahwa Yesus juru selamat, yang lainnya tidak mengaku bahwa Yesus juru selamat. Itu saja bedanya, tetapi isinya sama, kontennya sama, castingnya saja yang berbeda. Tapi sebenarnya kontennya sama, isinya sama, castingnya saja yang berbeda. Yang satu ya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang satu tidak mengakui. Lalu saudara, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menganggap bahwa dia sudah hidup bagi Tuhan. Menganggap bahwa dia sudah mengenal Tuhan. Menganggap bahwa dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini yang keliru saudara. Karena itu saya ingin mengatakan saudara bahwa kita perlu new normal yang kedua saudara. New normal yang positif. Yaitu saudara, mari kita kembali kepada normal gereja yang sesungguhnya. Mari kita kembali kepada kehidupan normal yang baru sebagaimana seharusnya orang Kristen. Apa itu new normal yang baru? New normal yang baru adalah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengikuti Yesus bukan hanya lewat ucapan kita, bukan hanya percaya secara nalar saja, bukan hanya percaya secara pikiran saja, tetapi saudara, kita sekarang menuruti Tuhan Yesus,
menuruti firman Tuhan. Itu artinya beriman. Orang beriman itulah normalnya orang Kristen. Seperti Abraham. Abraham ketika mendengar panggilan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, maka saudara, sebagai bukti bahwa dia beriman kepada Tuhan, dia mengikuti Tuhan, dia menuruti perkataan Tuhan. Maka saudara, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kita pun harus meneladani dia, bahwa mengikuti Yesus, percaya Yesus artinya bahwa kita rela dimiliki oleh Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita rela mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Kita rela mengikuti perintah Tuhan. Kita rela mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Raja. Sebab Tuhan adalah penguasa. Dan kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya maka kita menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Kita menjadikan dia menjadi tujuan hidup kita. Kita menjadikan dia sebagai sumber kebahagiaan kita. Kita tidak memiliki tujuan yang lain selain daripada membahagiakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu berarti saudara, kehidupan kita akan berubah secara total. Kita akan memiliki jam doa yang lebih baik lagi saudara. Ya, jadi kalau ada orang Kristen sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, hidup sesuci mungkin, hidup sebenar-benar mungkin, dan menjadikan Tuhan segala-galanya, taat kepada Tuhan, dan hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dan saudara sungguh-sungguh setia ikut Tuhan, haus akan firman Tuhan. Nah saudara, inilah normalnya orang Kristen. Nah saudara, kenormalan seperti ini saudara yang harus kita pelihara. Kenormalan seperti ini, new normal, normal yang baru, yang sebenarnya berasal dari Alkitab. Jadi sebenarnya bahwa normal seperti ini sebenarnya artinya kita kembali kepada kitab suci. Maka saudara, ini yang harus kita peliharakan di dalam hidup kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menjalankan hidup Kristen yang normal. Apapun profesi kita, apapun tugas kita, siapapun kita saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya para pendeta atau para rohaniwan, tetapi semua kita yang bekerja dalam segala bidang kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya seorang dokter saudara. Saya pernah menyinggung, apa sih sebenarnya membedakan dokter Kristen dengan yang bukan Kristen? Saudara, dokter yang, jangan kita berpikir bahwa dokter Kristen bedanya dengan dokter yang bukan Kristen. Dokter Kristen pada hari Minggu beribadah ke gereja, yang bukan Kristen tidak beribadah ke gereja. Nah saudara, bukan itu saja saudara. Nah saudara, yang membedakan dokter Kristen dengan bukan Kristen, dokter Kristen harus menyadari panggilannya, bahwa dia adalah hamba Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan, dia harus memiliki cinta kasih, khususnya kepada tugasnya saudara, kepada pasien yang ditangani. Nah saudara, maka pasien ini pun harus dilihat sebagai pribadi yang begitu berharga, sehingga sang dokter, dia menangani pasiennya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah saudara, demikian juga dalam bidang yang lain. Mungkin saudara seorang praktisi hukum, saudara mungkin seorang hakim, jaksa, pengacara, pejabat, dan mungkin atau semua yang bergerak dalam bidang-bidang pemerintahan saudara. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bagaimana seharusnya kita sebagai penegak hukum yang normal sebagai orang Kristen? Maka firman Tuhan mengatakan, misalnya dalam Ulangan pasal 16 ayat 19, maka seorang penegak hukum tidak boleh memutarbalikkan keadilan. Jangan pandang bulu dan tidak boleh terima suap. Nah saudara, inilah normalnya seorang penegak hukum yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang dunia, memutarbalikkan keadilan itu normal. Pandang bulu itu normal. Bahkan terima suap pun itu dianggap sudah normal. Tetapi di mata Tuhan, orang yang menerima suap, orang yang memutarbalikkan keadilan, orang yang pandang bulu, itu sesuatu yang tidak normal. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita belajar, kita mau normal bagi Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang new normal menurut standar kitab suci. Nah, saudara, apapun profesi kita, saudara, di dalam perjanjian baru, dalam pelayanan Yohanes Pembaptis, ketika dia membaptis, itu tertulis dalam Lukas pasal 3, saudara. Maka ketika Yohanes membaptis ini tadi, maka dari berbagai kalangan datang.
salah satu saudara datang pemungut cukai, orang yang bekerja di perpajakan. Maka ketika pemungut cukai ini tadi mendengar seruan daripada Yohanes Pembaptis yang berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maka para pemungut cukai bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kami pemungut cukai. Nah saudara, kira-kira begini, kalau sebagai pemungut cukai itu benar nggak di hadapan Tuhan? Apa kami harus meninggalkan pekerjaan kami sebagai pemungut cukai? Nah saudara, Yohanes Pembaptis tidak mengatakan bahwa pekerjaan pemungut cukai itu pekerjaan duniawi, itu pekerjaan yang salah, itu melawan Tuhan. Karena itu harus tinggalkan pekerjaan pemungut cukai, bertobat. Tidak demikian saudara. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, engkau sebagai pemungut cukai, maka tetaplah sebagai pemungut cukai, tetapi kerja yang baik. Ya, jangan menagih lebih daripada yang ditentukan. Artinya bekerja dengan jujur. Demikian juga saudara, para tentara, prajurit datang. Nah saudara, mereka juga bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kami, apa yang harus kami lakukan? Kami tentara, kami menyandang senjata, kami angkatan. Ya, kalau sekarang tentara, kepolisian. Nah saudara, hal yang sama juga dikatakan oleh Yohanes. Yohanes tidak mengatakan bahwa pekerjaan sebagai tentara itu jahat, pekerjaan sebagai angkatan bersenjata itu jahat di mata Tuhan, karena itu harus ditinggalkan. Tidak. Dia mengatakan, kalau Anda sebagai prajurit, sebagai tentara, sebagai polisi, maka peganglah kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Yaitu jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara, kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia seorang tentara, dia tidak memeras, dia tidak merampas, dia mencukupkan diri dengan gaji yang ada, dia sungguh-sungguh normal di mata Tuhan. Saudara, normal menurut dunia sekarang, kalau ada polisi yang merampas, memeras, memutarbalikkan keadilan, kita anggap sekarang sebagai normal, itu bukan normal. Nah saudara, mari kita memilih untuk hidup normal di hadapan Tuhan. Nah saudara, maka memang ada beberapa kasus, misalnya pemungut cukai. Nah saudara, memang ada yang dipanggil oleh Tuhan, yang tadinya pemungut cukai, disuruh meninggalkan tugasnya sebagai pemungut cukai. Yaitu salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Lewi atau Matius pemungut cukai. Nah saudara, Lewi mendapat panggilan khusus dari Tuhan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi Sakeus, setelah dia bertobat, nah saudara, dia sebagai seorang pemungut cukai, tidak dikatakan oleh Alkitab bahwa Sakeus meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tidak, dia tetap sebagai pemungut cukai. Tetapi saudara, sekarang ada perubahan yang luar biasa. Ada pertobatan. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah daripada hartaku kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kuperas, ya, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ini suatu komitmen, ini satu pertobatan yang luar biasa. Saya percaya saudara, mungkin hari itu Sakeus bisa jatuh miskin, tetapi dia bersedia menanggung resiko. Yang penting dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari sebagai orang-orang beriman, siapapun kita, entah tua, entah muda, entah pendidikan kita tinggi atau rendah, apapun pekerjaan kita, mari kita menjadi orang-orang yang normal bagi Tuhan. Menjadi orang-orang yang normal di mata Tuhan. Apapun, berapapun harga yang harus kita bayar, itulah sukacita yang tertinggi. Ketika kita normal bagi Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga, yang tidak dapat dirusakkan oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak dapat membongkar dan mencurinya. Amin.